Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Walladzi hadana ila siratil mustaqim. Wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ikhwani minal muslimin wal muslimat rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qalihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim wa huwa asdaqul qailin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, para pemirsa yang berbahagia yang saya muliakan. Mengawali kajian singkat ini, saya mengajak kepada seluruh pemirsa umumnya dan juga kepada diri saya khususnya. Ajakan yang pertama, mari kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah nikmat karunia yang tiada terhingga banyaknya sejak dulu sampai sekarang dan seterusnya. Maka sudah sepantasnya, sudah menjadi kewajiban kita semua bahwa kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat tersebut, dengan harapan mudah-mudahan dengan bersyukur itu oleh Allah akan ditambahkan nikmat sampai tidak terhingga. Yang kedua, marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ketaatan kita, manut tunduk patuh kita, dan juga takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenarnya, sebagaimana Allah berpesan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan sungguh kalian jangan mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Kriteria takwa yang sebenarnya itu paling tidak adalah selalu mentaati pada perintah Allah dan tidak berani melakukan pelanggaran barang satupun. Juga kita senantiasa mengingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja, kapan saja, keadaan apapun, dan tidak sekejap pun kita melupakannya, serta kita senantiasa mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita terima ini dan tidak berani mengkufurinya, karena Allah telah mengancam dengan siksa yang amat sangat pedih. Para pemirsa yang berbahagia, muslimin muslimat rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah bahwa kita sudah masuki bulan Ramadan. Maka di kesempatan ini akan dibahas sekilas tentang puasa di dalam Islam, atau kalau kita beri tema adalah asyamu fil Islam, puasa di dalam Islam. Maksudnya ialah bahwa Islam itu mempunyai syariat khusus di antara syariat yang lain, yakni ibadah siam atau ibadah saum. Karena ketahuilah bahwa yang punya syariat atau yang punya aturan puasa itu tidak hanya di dalam Islam, di luar Islam juga banyak puasa. Tapi tentu puasa mereka akan berbeda, bahkan tidak akan bisa kita samakan dengan puasa di dalam Islam. Karena di dalam Islam itu adalah puasa adalah satu di antara bentuk ibadah mahdhah kita pada Allah. Apa, mengapa, dan bagaimana serta bagaimana tekniknya, kita tinggal mengikuti apa yang telah difirmankan Allah SWT, apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Jamaah yang saya hormati, berpuasa itu merupakan kewajiban atau ibadah yang paling tua
bahkan setua sejak adanya manusia. Jadi kalau ditanya ibadah mana yang paling tua, maka ketahuilah bahwa ibadah yang tua ya puasa itu. Sebab yang namanya puasa itu adalah ya sejak adanya manusia itulah diwajibkan pula berpuasa. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat, dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semua berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa pada Allah SWT. Adapun puasa yang diwajibkan adalah yakni beberapa hari yang telah ditetapkan di dalam agama Islam. Puasa di dalam Islam adalah merupakan satu di antara syariat yang paling mendasar. Kenapa mendasar? Sebab Nabi ketika ditanya oleh malaikat Jibril dalam satu pertemuan, wahai Rasulullah, apakah Islam itu? Maka Rasulullah menjawab bahwa Islam itu ialah al-Islam an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamas shalah wa ita'z zakah wa hajjul bait wa shaum Ramadan. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada zat yang disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Engkau mendirikan sholat, engkau membayar zakat, dan engkau menunaikan ibadah haji, serta berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga para ulama mujtahid atau ulama fikih lalu menyimpulkan bahwa rukun Islam itu terdiri dari 5 perkara tersebut atau 5 sendi tersebut. Di hadis lainnya dikatakan bunyal Islam ala khamsin, dan seterusnya. Ada hal yang sama. Para jamaah yang berbahagia, muslimin muslimat rahimakumullah. Sebenarnya puasa bukan hal yang baru. Sebagaimana ayat tersebut dikatakan bahwa di Al-Baqarah 183 itu disebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana hal itu diwajibkan pula pada orang sebelum kalian. Oleh karena itu sebenarnya puasa itu bukan hanya untuk kita umat Islam sekarang saja. Akan tetapi adalah umat-umat sebelum kita juga disyariatkan hal yang sama. Kalau di dalam surah Al-Maidah yang ke-8 itu Allah menyatakan likulin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat, dan seterusnya. Bagi tiap umat kami telah berikan pada mereka syir'atan, aturan-aturan, wa minhaja, dan jalan yang terang. Artinya adalah sejak dulu Allah menciptakan manusia dari generasi-generasi, dari umat ke umat, itu Allah telah melengkapi mereka dengan syariat dari Allah Ta'ala demi untuk menjaga kebaikan bagi martabat, harkat, dan derajat manusia itu. Nah, puasa tidak jauh berbeda juga begitu. Sehingga mengapa harus berpuasa? Maka ada nilai yang paling hakiki ialah yaitu tazkiyatun nafs. Dengan puasa itu agar ada upaya untuk membersihkan, mensucikan tentang diri manusia yang dari waktu ke waktu, dari detik ke detik ada senantiasa cenderung berbuat jelek. Maka dengan berpuasa itu adalah menutup atau paling tidak adalah meminimalkan mungkin pintu-pintu setan itu, sehingga jiwa ini akan menjadi bersih, hati ini akan menjadikan tenang karena kebersihan tersebut. Kalau orang dulu telah diwajibkan puasa, sebenarnya ada hikmah yang paling mendasar bagi kita semuanya, yakni agar kita ini dapat meneladani, mengambil contoh. Kalau dulu umat-umat itu puasa kayak gitu, nah kita dapat mengambil pelajaran. Kalau begitu umat Nabi Muhammad kita semua berpuasanya yang lebih bagus daripada umat-umat terdahulu. Memang puasa itu sejak dulu oleh Allah diwajibkan bagi umat yang diutus kepadanya Rasul itu setiap bulannya dah 3 hari atau 3 hari di setiap bulannya. Itu berlaku sejak zaman Nabi Nuh sampai dengan awal kenabian Nabi Muhammad SAW, awal ketika Nabi hijrah ke Madinah. Baru pada tahun kedua Hijriyah Allah menurunkan Al-Baqarah 183 itu, yang tadinya puasanya dilaksanakan 3 hari di setiap bulannya, kali ini adalah
dikumpulkan jadi satu, yakni hanya 1 bulan dalam 1 tahun, yakni di bulan Ramadan. Jadi mengapa di bulan Ramadan? Ini adalah kalau kita lihat di ayat yang ke-186 itu adalah 185 itu adalah kelanjutan dari atau penjelasan dari ayyama ma'dudat. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Beberapa hari yang diwajibkan oleh Allah berpuasa bagi orang beriman itu ialah syahrul Ramadan, yakni bulan Ramadan. Yang bulan Ramadan itu di dalamnya Allah telah menurunkan Al-Quran, yang dengan diturunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan menjelaskan petunjuk tersebut serta sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk, antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram. Lalu Allah mengatakan, faman syahida minkum syahra falyasumhu, maka barang siapa yang menyaksikan Ramadan itu falyasumhu, maka hendaknya dia mempuasakannya. Yang dimaksud dengan menyaksikan ialah siapa yang hidup di bulan Ramadan, ketika tanggal 1 Ramadan itu adalah kita menyaksikan hilal tanggal 1 Ramadan, maka bagi orang iman, orang Islam yang sehat dan tidak bepergian, baginya adalah diwajibkan puasa. Falyasumhu, hendaknya dia melaksanakan puasa di Ramadan itu. Kalau bulan Ramadan usianya 29, kewajibannya 29 hari. Kalau bulan Ramadan itu 30 hari, maka yang kita kerjakan juga 30 hari. Dan alhamdulillah usia Ramadan di tahun ini 1442 Hijriah ini insya Allah 42 Hijriah. Dan kalau ini adalah di hari kedua, kita sudah masuk di hari yang kedua, nanti mudah-mudahan sampai dengan hari yang ke-30 di tahun ini. Famangkana, maka barang siapa yang diantarkan itu maridon, yang sakit, au ala safran atau berpergian, lalu dia berbuka karena keberatan ketika sakit dan begitu, maka fa'iddatum min ayyamin ukhar, hendaklah dia menghitung berapa hari dia tinggalkan meninggal puasa itu, lalu dia berbuka, dia kerjakan di hari lain, di bulan di luar Ramadan. Kemudian Allah menyatakan bahwa Allah itu menghendaki kita ini kemudahan dan tidak sama sekali Allah menghendaki kesulitan bagi kita semuanya. Artinya kalau orang itu di bulan Ramadan yang seharusnya berpuasa tapi karena sedang sakit, lalu berat mengerjakan puasa, lalu terpaksa berbuka, ya nggak apa-apa. Atau berpergian, nah karena bepergian lalu banyak masyarakat lalu berbuka, itu juga diperbolehkan. Hanya ketahuilah orang yang sakit dan orang bepergian itu ada dua pilihan, ada dua pilihan berbuka, boleh atau juga boleh berpuasa. Kalau berbuka harus berapa hari dia berbuka, lalu dia kewajiban untuk mengerjakan di hari yang lainnya. Atau juga bepergian juga tidak jauh berbeda. Tapi seandainya dalam keadaan bepergian atau dalam keadaan kurang sehat tetap bisa mengerjakan puasa, itu lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat berbahagia, kaum muslimin berbahagia. Kembali pada pokok persoalan bahwa puasa di dalam Islam telah diatur. Jadi tentu berbeda dengan puasa yang dianut atau diajarkan di luar Islam. Karena banyak yang mengajarkan macam-macam. Ada yang puasa ngep, ini dan sebagainya, itu silakan aja. Itu adalah menyangkut keyakinan, kepercayaan mereka. Tapi ketahuilah di dalam Islam, puasa itu hanyalah satu yang diajarkan Nabi, yakni menahan diri dari makan dan minum, serta mendatangi istri atau bersetubuh sejak dari terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari atau waktu maghrib, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu puasa sunnah atau puasa wajib, puasa apa saja, caranya dah sama seperti itu, dan itulah yang diajarkan dalam Islam. Tujuannya hanya satu, yakni hanya karena Allah Subhanahu wa taala, hanya karena meraih ridho Allah, bukan yang lainnya. Jadi kalau ada orang yang berpuasa ingin laris dalam berdagang,
Ada orang yang berpuasa tujuannya agar cepat dapat jodoh. Ada orang berpuasa akan menjadi orang yang sakti dan sebagainya. Itu sama sekali tidak diajarkan dalam Islam. Sebab tujuan puasa dalam Islam itu, Islam mengajarkan puasa itu tujuannya adalah untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmahnya digali di berbagai disiplin ilmu lewat ibadah puasa itu ternyata banyak sekali. Itu adalah pembuktian tentang memperkuat tentang tujuan utama la'allakum tattaqun. Kalau berpuasanya itu ternyata tidak sampai ke sana, tidak mencapai takwa, maka ada Allah, maka puasanya adalah sia-sia. Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi puasanya hanya sekedar untuk menahan lapar dan dahaga saja. Hanya dapat letih, lesu, lunglai, lemes, ngantuk, dan sebagainya. Tidak lebih dari itu. Kenapa? Sebab dia adalah tidak bisa menjaga puasa dengan baik. Entah itu ucapannya, pikirannya, atau sikap lainnya. Kalau orang berpuasa masih seperti itu, maka dalam satu hadis Allah menyatakan Allah tidak butuh meninggalkan makan. Beriman itu adalah Allah menerima bagi mereka adalah orang yang rela meninggalkan makan, minum dan seterusnya itu li'ajli, hanya karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah yang saya hormati, puasa itu adalah akan menjadikan sehat badan, akan menjadikan sehat pikiran, sehat mental. Di samping juga puasa itu adalah merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi umat manusia, wabil khusus orang beriman. Jadi orang beriman itu memang butuh puasa, sebagian makhluk yang lain. Makhluk yang lain itu butuh puasa, cuma puasa mereka sesuai dengan hidupannya. Jadi seekor ulat itu butuh puasa. Pohon-pohon, dedaunan, tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan itu semua juga butuh puasa. Ikan, ular, apa saja, manusia karena bagian dari alam, maka manusia juga butuh puasa. Sebenarnya yang butuh puasa adalah manusia ini. Untuk apa? Yang paling mendasar adalah kecuali tazkiyatun nafsi tadi, untuk membersihkan diri, mensucikan dirinya tadi, karena menyadari bahwa di setiap harinya dah kadang-kadang kita tidak sengaja atau sengaja kita banyak berbuat salah. Insya Allah dengan puasa itu adalah kita akan membersihkan diri dari noda, celah, aib dan keburukan tersebut. Itu di samping. Yang lainnya adalah, yang paling utama adalah yaitu untuk mencapai agar kita menjadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat puasa di dalam Islam. Karena puasa itu adalah bagian dari ibadah dalam Islam, dan dalam Islam yang namanya ibadah itu tujuan akhirnya adalah agar menjadi orang yang bertakwa. Apa saja? Kenapa harus sholat? Sholat tujuannya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa kita harus mengeluarkan zakat dari harta yang kita miliki? Maka dengan zakat itu tujuannya menjadi orang yang bertakwa. Kenapa kita bersilaturahim yang disyariatkan? Silaturahim tujuannya adalah untuk mencapai takwa. Karena hakikatnya orang beribadah dalam Islam itu tujuannya yang paling dasar, yang paling pokok, yang paling prinsip, yaitu untuk mencapai takwa. Coba dilihat di surah Al-Baqarah 21. Itu Allah mengatakan, itu salah satu contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabbmu. Siapa tahu Rabb yang harus kamu beribadah padanya itu? Alladzi khalaqakum, yakni zat yang telah menciptakan kalian semua, walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan pula orang-orang sebelum kalian semua. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan beribadah itu kalian akan mencapai atau menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, puasa yang benar adalah tatkala puasa itu benar-benar mencapai hikmah tertinggi yang paling puncak, yakni mencapai ibadah, mencapai bertakwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hikmah yang lainnya bisa digali, itu ada sebagai pendukung untuk mencapai takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
hati berbahagia. Mudah-mudahan puasa di tahun ini kita semua dapat mencapai hikmah tertinggi menjadi orang bertakwa. Dan saya kira inilah yang disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Sedikit yang disampaikan, mudah-mudahan manfaatnya, dan tentu banyak kekurangan dan khilaf. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.